Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Oke, anak-anak, kita akan main game bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan pelajari dulu materi tentang detik-detik proklamasi. Oke, anak-anak perhatikan ke sini. Buka browser kalian, Google Chrome, lebih enak kita gunakan Google Chrome. Oke. Nah, lalu buka aplikasi atau buka website saya afif.my.canva site media pembelajaran atraktif proklamasi. Nah, ini ya. Oke, silahkan kalian nanti klik, nanti akan masuk ke aplikasi website yang mana di dalamnya ada game, kita bermain game, kita belajar bersama-sama. Oke, anak-anak, sebelum itu kita akan pelajari dulu materinya. Di sini ada materi pembelajaran. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah materi sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi, kedatangan Jepang ke Indonesia itu pada tahun 1942, yang mana pada saat itu Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai Indonesia. Jadi pada saat itu Jepang itu sangat jaya-jayanya. Oke, awalnya rakyat Indonesia itu menyambut baik kedatangan Jepang karena berharap akan mendapat kemerdekaan. Jepang menggunakan slogan Asia untuk bangsa Asia, karena kan Jepang Asia juga. Dan Jepang memimpin Asia. Jepang pelindung Asia dan Jepang sebagai cahaya Asia. Pokoknya Jepang ingin pada saat itu negara mereka itu adalah negara adidaya untuk Asia. Nah, lalu setelah datang ke Indonesia, Jepang mulai membentuk yang namanya Putra, yaitu sebuah organisasi pada tahun 1943 yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi para pemimpin kita sepakat untuk membuat gerakan gitu, karena pada saat itu memang kan Jepang baik ketika datang. Makanya pada saat datang ke Indonesia, Jepang itu disambut oleh pemimpin-pemimpin kita. Lalu pada tahun 1944, Jepang yang dipimpin oleh Koisho saat itu memberikan pernyataan bahwa Indonesia dijanjikan akan merdeka. Perdana Menteri Jepang pada saat itu Koisho berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Nah, karena sudah ada seperti itu, pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 1 Maret, akhirnya para pemimpin kita membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk dengan ketuanya saat itu Rajiman. Badan ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara Pancasila. Nah, lalu dibubarkanlah pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya saat itu adalah Muhammad Hatta. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Nah, tidak sampai di situ, yang mana pada 6 dan tanggal 9 Agustus, di situ Jepang dibom oleh sekutu, yaitu tepatnya di kota Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 di kota Hiroshima. Nah, peristiwa itu menyebabkan Jepang goyah. Oke, karena pada saat itu Jepang goyah, Jepang mau kalah, Indonesia harus segera untuk membacakan teks proklamasi, karena dengan seperti itu, pada saat itu kan Jepang sedang lemah, sehingga Indonesia mudah untuk membacakan teks proklamasi dan memerdekakan negara kita. Nah, tapi sebelum pembacaan teks proklamasi, ada sebuah peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan para pemimpin itu diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Supaya apa? Supaya Soekarno dan Hatta saat itu tidak terpengaruh oleh Jepang. Karena Jepang kan sudah lemah, kata pemuda, saatnya untuk merdeka.
Oke, jadi pada akhirnya para pemuda mengambil atau menculik Soekarno agar mendesak agar segera dibacakan teks proklamasi. Nah, dan pada akhirnya pada malam harinya pada 16 Agustus 1945 Soekarno membuat naskah teks proklamasi. Oke, lalu saat itu diketik ulang oleh Sayuti Meli. Tepatnya di mana? Tepatnya yaitu Rumah Laksamana Maeda. Nah, lalu pada pagi harinya para pemimpin pergi ke rumah Soekarno untuk membacakan teks proklamasi yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada pukul 10 dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, itu sejarah singkatnya. Nah, nanti anak-anak setelah membaca silahkan untuk bermain game. Di sini ada permainan Tetris. Ya, anak-anak boleh masukkan nama kalian, misalkan Afif. Di sini lalu kita akan main game. Oke. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nah, setelah kalian mendapatkan poin tertentu, kalian akan mendapatkan kuis nanti. Nah, kuisnya harus kalian jawab agar apa? Agar kalian nanti mengetahui kemampuan kalian itu, pemahaman kalian itu sampai ke mana. Nanti ada juga leaderboardnya. Lalu nanti ada kuis juga yang tanpa perlu bermain game. Seperti ini kuisnya. Oke. Silahkan kalian nanti kerjakan. Semoga kalian semangat dan selamat bersenang-senang. Dadah.